Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya komentari adalah terkait aturan baru dari Purbaya terhadap pendanaan koperasi Desa Merah Putih. Saya pilih berita dari bisnis.com. Judulnya, Purbaya rombak skema pendanaan Kopdes Merah Putih, pemerintah ambil alih cicilan. Ditayangkan pada hari Kamis 2 April malam ya, hampir jam 9 malam. Ini ada gambar Pak Purbaya dalam satu kesempatan di konferensi pers. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merombak skema pendanaan untuk koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih lewat Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 15 tahun 2026. Jadi aturannya ini berupa Peraturan Menteri Keuangan ya. Dalam belit anyar itu diatur bahwa pemerintah kini mengambil alih pembayaran cicilan pembiayaan proyek koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP menggunakan dana transfer ke daerah. Sebelumnya skema lama membebankan utang langsung ke koperasi ya. PMK nomor 15 tahun 2026 ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 49 tahun 2025. Adapun aturan tersebut ditandatangani Purbaya pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026. Saya komentari sedikit ya, ini menguatkan berbagai pandangan bahwa konsep koperasi desa ini memang kurang didesain secara jelas, tegas, dan transparan dari awal ya. Dalam hal yang sangat mendasar yaitu soal pembiayaan itu 1 tahun sudah diganti, belum jalan secara keseluruhan. Bisa terbayang ya bagaimana peraturan pembiayaan koperasi desa yang begitu masif itu diganti ya, sekitar belum setahun kalau saya tidak salah. Nah, kita tidak tahu nanti apakah akan ganti lagi. Jadi dan ini menyangkut keuangan negara ya, APBN ya. Nah, saya baca lagi nih, perlu diatur tata kelola dalam penyaluran dana alokasi umum bagi hasil atau dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa atau koperasi Kelurahan Merah Putih. Jelas poin pertimbangan PMK 15 2026 dikutip pada hari Kamis. Jadi sumber beritanya ini bukanlah pernyataan atau penjelasan Pak Purbaya, tapi jurnalisnya menganalisis peraturan Menteri Keuangannya. Jadi kita nanti bisa cross-check di PMK yang bersangkutan. Terdapat sejumlah perubahan fundamental. Nah, maksudnya dibandingkan dengan PMK sebelumnya. Pada belit lama alias pasal 2 ayat 1 PMK 49 2025, perbankan menyalurkan pembiayaan secara langsung kepada koperasi sebagai modal awal. Dulu ya, peraturan PMK sebelumnya. Dan kita juga tidak tahu ini realisasi dari peraturan itu, apakah bank sudah mengucurkan atau tidak. Ini ya, si perbankan kita tidak dapat informasi. Kini, ini peraturan baru. Pasal 1 angka 20 PMK 15/2026 mengatur pembiayaan kini disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara, Persero ya, BUMN ya, selaku pelaksana proyek. Penyaluran ini difokuskan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional koperasi. Ini satu hal lagi nih ya, fokusnya pembangunan fisik gerai, pergudangan, kelengkapan operasional koperasi. Jadi perbankan menyalurkannya ke Agrinas, bukan kepada koperasi. Nah, berarti dari berita ini kemungkinan memang
belum sempat ya disalurkan dengan belet lama itu, kita nggak tahu nih. Tapi anggap saja karena ternyata pembangunan dilakukan oleh Agrinas bukan oleh masing-masing koperasi. Nah, semula kan payung hukum lama itu seolah-olah ingin memfasilitasi nanti koperasi dapat kredit dari bank ya, dengan jaminan dana desa itu dilaksanakan sendiri oleh koperasi. Tapi karena dalam prakteknya kemudian PT Agrinas, maka belet ini dikeluarkan. Nah, komentar saya yang lain, jadi peraturan belakangan setelah terjadi pelaksanaan itu dulu ya, karena kita dapat banyak berita, ya, kanal ini sudah mengulas, Agrinas sudah membangun banyak dan mendapatkan pembiayaan dari bank, bukan dari duit Agrinas sendiri. Jadi sederhananya ini PMK memang belakangan setelah terjadinya peristiwa ya, meskipun baru mungkin yang selesai baru berapa kemarin 3.500-an koperasi, yang lain masih ongoing. Saya baca lagi nih, skema pembayaran utang kepada perbankan pun diubah. Nah, jadi tadi adalah yang utang siapa gitu, itu kan semula koperasi, sekarang Agrinas. Ya, pembiayaan itu artinya memberi utang ya. Nah, otomatis karena yang diutangi itu lalu ada juga perubahan pembayaran. Nah, berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 pada aturan lama, dana transfer daerah seperti dana alokasi umum, dana bagi hasil maupun dana desa, jadi 3 itu hanya difungsikan sebagai dana talangan bailout apabila saldo koperasi tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban. Pembiayaan diberikan, nanti cicilannya dahulu aturan lamanya setahun yang lalu belum sampai ya, itu si dana transfer tadi, transfer pusat ke daerah itu dana talangan saja, kalau koperasi nggak cukup dibayari, itu lama. Nah, berdasarkan aturan baru, mekanisme angsuran oleh koperasi dihapuskan, jadi koperasi nggak ngangsur lagi nih. Pasal 2 ayat 4 PMK 15 2026 yang baru ya, menetapkan bahwa kewajiban angsuran pokok dan bunga langsung dibayarkan oleh negara yang dieksekusi setiap bulan melalui pemotongan DAU DBH untuk koperasi tingkat kelurahan, atau dibayar sekaligus per tahun berjalan menggunakan porsi dana desa untuk koperasi tingkat desa. Itu ya, bulanan maupun tahunan dari porsi dana desa. Ini benar-benar skema yang menurut saya ya di satu sisi kreatif ya, di sisi lain akan terjadi kompleksitas ya, bagaimana kita melihatnya. Saya ulangi ya, kan dana APBN, sebagian dana APBN itu ada yang transfer ke daerah, ada yang berupa DAU, ada yang berupa DBH, ada yang dana desa. Semula yang banyak disebut-sebut hanya dana desa yang menjadi jaminan ya, dia nyicil kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh koperasi yang sudah diutangi untuk membangun tadi dan beroperasi. Kalau menurut yang lama kan ini tidak dijelaskan nih. Nah, sedangkan yang baru ini tidak lagi sebagai jaminan, langsung dibayarkan ya, dipotong dari dana desa. Jadi udah clear ya, dana desa salah. Tapi ini di AU DBH kita belum tahu nih apakah juga dipotong. Ini bisa kebayang ya. Dari sisi fasilitas kredit perbankan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga di level 6% per tahun dengan masa tenor 72 bulan. Berarti berapa tahun itu? 72 itu 6 tahun ya. Kendati demikian, sama ya, sama-sama fasilitas masa tenggang diperlonggar. Jadi nyicilnya tidak diperlonggar. Jadi kalau menurut aturan baru ini, grace period hingga maksimal 12 bulan. Lebih panjang dibandingkan aturan lama yang 8 bulan. Nah, ini tergantung masing-masing ya. Jadi anggap aja yang paling lama baru bulan ke-13 setelah duit diambil itu baru dibayarkan. Tapi jangan lupa, kan diutanginya bukan pada saat koperasinya beroperasi loh, pada saat membangun. Jadi ya sebetulnya masa tenggang setelah beroperasi tidak banyak, itu mungkin 6 bulan lah ya, anggap aja kalau 6 bulan bangunnya. Lebih lanjut, limit pembiayaan turut mengalami perubahan. Walaupun angka pagu maksimal tetap 3 miliar,
perhitungan ini kini didasarkan per unit gerai sebagaimana diatur ya dalam peraturan baru ini, berbeda dengan aturan lama yang membatasi 3 miliar per satu entitas koperasi secara keseluruhan. Nah, ini sebetulnya maksudnya lebih longgar gitu ya. Jadi 3 miliar itu ya bisa hanya untuk pembangunan gerai dan fasilitas-fasilitas lainnya, berarti belum tergambar operasinya pakai dana apa ya. Nah, perubahan kewajiban pembayaran oleh pemerintah pusat ini pun bermuara pada status kepemilikan aset di akhir proyek. Nah, jika dalam PMK lama itu bahwa keluaran belanja modal atau aset berstatus milik koperasi. Jadi kalau sudah dibangun gerai, punya pick up, punya gudang, itu milik koperasi di aturan yang lama. Dijadikan jaminan untuk pembiayaan tadi. Ini belet terbaru merubahnya, menyatakan seluruh gerai, pergudangan, dan kelengkapan yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut sah menjadi aset milik pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jadi beda ya. Nah, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tutup pasal 12. Jadi ini jurnalis menganalisis dari PMK, maka nanti saya juga akan berusaha mempelajari PMK tersebut untuk dilakukan assessment. Ini pemirsa juga bisa mencermati, tetapi saya ulangi lagi, ini betul-betul kreativitas yang sebelumnya belum ada pola ini ya. Dan kreativitas ini baik atau buruk ya mari kita nilai bersama dan terutama setelah dilaksanakan. Saya ulangi sederhananya, ini ada pembangunan Kopdes, itu sudah ada yang selesai, ada gerainya, ada gudangnya sebagiannya, ada mobilnya sudah, pick up-nya, ada truk bahkan, dan fasilitas lain. Itu sekarang ini dilakukan oleh Agrinas. Ya. Nah, jadi Agrinas sudah ngutang ke bank. Peraturan ini belakangan ini, sebelumnya aturan lama sebetulnya kan adalah ada potensi dilakukan, meskipun tidak jelas ya, dilakukan oleh masing-masing koperasi, maka koperasinya yang bayar ke bank, ke Himbara. Nah kalau ini enggak kan, koperasinya tidak ikut-ikutan nih, dia namanya saja, dia tidak melakukan, tidak menjadi pihak yang harus membayar, yang membayar tetap pemerintah kepada Bank Himbara. Ini juga konsep yang unik ya. Saya ingatkan juga, sebetulnya Agrinas ini adalah bagian dari Danantara ya. Nah, kalau dalam ini berarti kan dia tetap dapat. Selama ini memang bisa saja satu BUMN itu memakai dana APBN dalam konteks yang sifatnya cash flow begini ya, bukan penyertaan modal loh. Kalau penyertaan modal itu beda. Nah, tetapi selama ini dikenal dengan public service obligation, misalnya kereta api, PLNI atau KAI semacam itu. Ini format baru dan ini 6 tahun loh ya, artinya 6 tahun, dan karena ada gestation periodnya setahun berarti ya pada dasarnya 7 tahun kan, karena bayarnya ke depannya setelah setahun itu bisa. Kita belum tahu ini kompleksitas pertanggungjawaban ini. Pertama, ketika Agrinas membangun dan memfasilitasi memakai Bank Himbara itu, dia bukunya seperti apa, lalu apakah lalu kemudian ketika koperasi beroperasi dia dapat itu bukunya seperti apa, karena asetnya ini milik desa atau milik Pemda, bukan milik koperasi. Nah, intinya saya sebagai ekonom dan kebetulan saya pernah aktif cukup lama di koperasi, sejauh berita ini nanti saya akan cermati, ini Kopdes ini makin, menurut saya makin ya mau kemana, mau dibawa seperti apa, ini koperasi, apa cabang BUMN, atau cabang pemerintahan. Jadi mudah-mudahan kekhawatiran saya ini berlebihan, tapi silakan para pemirsa juga ikut mencermati koperasi ini, karena besar ya. Kalau 80.000 kali 3 aja sudah ada 240 triliun, itu Pak, kalau sejauh ini kok masih mengarah kepada fasilitas dan sebagainya, kita belum membayangkan nanti beroperasinya seperti apa. Kalau sebelumnya yang disebut-sebut hanya dana desa, sekarang sudah mulai disebut-sebut dana alokasi umum dan DBH, padahal DAU dan DBH-nya sudah dikurangi juga ya. Mudah-mudahan
saya khawatirnya agak berlebihan. Silahkan kita cermati bersama karena ini duit rakyat dan juga kepentingan terutama untuk Kopdes di masing-masing wilayah Indonesia di pedesaan.